Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 36. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita baru saja melangkah di tahun yang baru dengan harapan-harapan yang tentunya lebih baik dari hari-hari yang telah kita lewati. Namun pagi ini kita diingatkan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ini adalah suatu nasihat bagi kita bahwa dalam perjalanan ini mungkin di awal tahun ini kita tidak melihat ada perubahan, atau mungkin kita sedang menjalani awal tahun ini dengan suatu kondisi yang cukup berat, yang tidak nyaman buat kita. Firman Tuhan ingatkan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ditulis dalam buku Ibrani ini, mereka adalah orang-orang yang mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran. Dan dalam posisi itu firman Tuhan katakan, jangan lepas kepercayaan. Kita harus tetap teguh, karena ada upah yang menantikan kita. Nah, antara kepercayaan dan upah, kita perlu ketekunan. Ketekunan itulah yang kita perlu lakukan, yaitu tekun dalam melakukan kehendak Allah. Memang belum ada perubahan, bahkan mungkin hal-hal yang masih sukar, sulit kita sedang jalani. Tetapi kita diingatkan, jangan lepas kepercayaan bahwa kita harus tekun lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena ada upah, ada hasil yang baik yang kita akan dapat dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan ini banyak sekali keterbatasan yang kita hadapi, apalagi dalam hal menunggu waktu Tuhan. Tidak mudah seperti kita katakan, menunggu, menantikan kapan rencana Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas kehidupan kita. Karena itu dikatakan, untuk mencapai itu perlu tetap tekun. Karena dengan demikian kita sedang ada dalam suatu posisi yang sebenarnya sudah makin dekat dengan apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan, tekanan, kita harus tetap percaya dan tekun melakukan kehendak Allah. Karena jelas dalam buku Yeremia pasal 30 ayat 18 di situ Tuhan katakan seperti ini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, di sini kita melihat bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan juga sedang menanti-nantikan kita untuk Dia nyatakan kasih setia-Nya bagi kita yang benar-benar tekun dalam percaya, kita tekun untuk melakukan kehendak Allah.
karena Tuhan juga menantikan untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia akan bangkit untuk menyayangi kita. Itulah janji Tuhan. Jika kita tidak melepaskan kepercayaan kita dan kita tekun melakukan kehendak Allah. Memang prosesnya tidak gampang. Banyak hal yang tidak nyaman yang kita harus jalani. Tetapi di dalam proses yang kita sedang jalani, di sisi yang lain Tuhan menantikan kita. Tuhan menunggu kita di tempat yang Dia sudah tentukan, supaya apa yang Dia janjikan Dia berikan kepada kehidupan kita. Karena Dia akan bangkit untuk menyayangi kita yang tetap percaya dan tekun melakukan kehendak Allah. Ada banyak orang percaya yang mundur ketika masalah, ketika kesukaran, ketika hal-hal yang tidak nyaman terjadi. Mereka melepaskan kepercayaan mereka. Mereka tidak punya ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Dan akhirnya mereka terjebak dengan perbuatan yang tidak berkenan. Mereka terjebak dengan dosa. Mereka terjebak dengan pelanggaran akan firman Tuhan. Ada banyak orang yang gagal dalam percaya dan tekun melakukan kehendak Allah. Sebab itu mari kita diingatkan pagi ini, Tuhan pun menantikan kita. Di balik ketekunan kita, di balik kepercayaan kita, Dia menantikan kita untuk menunjukkan kasih setianya atas kehidupan kita yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini, kegiatan kita, kesibukan kita. Ingatkan dirimu, tetaplah percaya kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan, karena kita menantikan dengan ketekunan melakukan kehendak Allah, kita akan lihat jawaban yang datang dari Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa di balik pergumulan, di balik tantangan, di balik rintangan, kami dituntut untuk tetap percaya dan dituntut untuk terus melakukan kebenaran, yaitu firman Allah dalam kehidupan kami. Karena di balik itu semua, ternyata Engkau sedang menunggu kami untuk melewati proses itu dan menemukan kami, serta menyerahkan dan menyatakan kasih setiamu kepada kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kami menunjukkan ketekunan kami dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami akan berjumpa dengan kasih setia Tuhan yang direncanakan bagi kami, di balik ketekunan kami, di balik keyakinan kami, kepercayaan kami kepadamu. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaan, di bisnis mereka, studi, dan di dalam rumah tangga mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam ketekunan, di dalam kepercayaan, dan melihat janji Tuhan digenapi atas kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami mulaikan hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.